Udah gue record. Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 beranggotakan Revita, Ripski, Safira, Sipa, dan Stefani akan membahas mengenai Microsoft 365, OneDrive, dan SharePoint. Yang pertama ada Microsoft 365. Jadi sebelumnya itu nama Microsoft 365 ini adalah Office 365 yang berubah menjadi Microsoft 365. Ini tuh ada sejak 2011. Merupakan produk layanan berlangganan yang ditawarkan oleh Microsoft sebagai bagian dari produk Microsoft Office. Dan kenapa penamaannya 365? Ini tuh karena salah satunya langganan yang diperbarui itu setelah 365 hari. Berbeda dengan Microsoft pada umumnya seperti Microsoft 2019, 2013, dan lainnya. Boleh di next. Selanjutnya ada fitur-fitur dalam Microsoft 365. Yang pertama ada Word, merupakan aplikasi untuk pengolahan teks, dan ada Excel, aplikasi untuk pengolahan data atau angka, ada Outlook, aplikasi email hosting, kemudian ada Teams, aplikasi video conference Teams. Boleh di next. Kemudian ada juga OneDrive, merupakan aplikasi file hosting, to-do list, aplikasi untuk membantu membuat to-do list agar lebih produktif, ada Visio, aplikasi visualisasi berupa use case dan flowchart, ada juga Yammer, aplikasi komunikasi secara tim. Fitur yang ditampilkan di sini hanya beberapa fitur dari banyaknya fitur yang ada, karena ini contoh fitur-fitur secara umum. Next. Kemudian ada juga keunggulan dan kekurangannya. Yang pertama, keunggulannya itu fitur Office 365 ini selalu up to date. Jadi fitur diperbarui secara otomatis tanpa ada biaya tambahan. Kemudian bisa diakses juga lebih dari satu perangkat, jadi tidak hanya di satu PC. Dan untuk kekurangannya, fitur yang cukup banyak ini membuat biaya berlangganan cukup mahal. Kemudian meskipun sudah berlangganan, untuk tetap update fitur harus tetap dibutuhkan koneksi internet. Nah, bagaimana mengakses Microsoft 365? Jadi disarankan melalui browser Microsoft Edge, Chrome, Opera Mini, atau Safari. Dan bisa diakses melalui portal berikut. Kemudian yang langkah pertama yang harus dilakukan adalah sign in menggunakan email, lalu input password. Setelah itu akan bisa mendapatkan tampilan dari Microsoft 365. Selanjutnya yaitu OneDrive. OneDrive ini merupakan layanan untuk menyimpan dan mengunggah berkas yang dapat disinkronisasikan dengan perangkat yang terhubung ke suatu penyimpanan awan. OneDrive ini dapat diakses secara offline maupun online dan dapat digunakan secara pribadi, sekolah, maupun organisasi lainnya. Selanjutnya, fitur dan fungsi OneDrive. Untuk fungsinya sendiri, untuk menyimpan file maupun folder, mengedit file-file yang diupload seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan sebagainya. Melakukan kolaborasi dengan anggota lain. Untuk fiturnya bisa men-scan file, upload, dan juga edit file satu folder. Selanjutnya. Untuk kelebihan dan kekurangan dari OneDrive itu yang termasuk ke dalam kelebihannya, OneDrive bisa diakses di mana saja, kemudian dapat melakukan pemindaian dokumen secara langsung melalui aplikasi OneDrive, dan terdapat pengaturan untuk mengakses file, tenggat file, ataupun kata sandi saat kita membagikan file tersebut. Nah, untuk kekurangannya harus ada koneksi internet, di mana saat kita ingin membuka file tersebut harus terdapat koneksi internet, kalau tidak ya kita tidak bisa membuka aplikasinya, maksudnya membuka filenya. Kemudian kita harus membayar jika kita membutuhkan penyimpanan lebih dari 5 GB. Next. Ada terdapat beberapa cara untuk mengakses OneDrive, yaitu dari Microsoft 365 dan juga dari website. Selain itu, dapat menggunakan aplikasi. Dalam aplikasi ini terdapat beberapa pilihan lagi dari Home, Files, Shared, Photos, dan juga akun sendiri.
Next. Nah, pembahasan selanjutnya itu tentang SharePoint. SharePoint sendiri adalah platform management dokumen berbasis web yang diciptakan oleh Microsoft Corporation. Nah, SharePoint ini dapat digunakan untuk menjalankan situs-situs web yang terdiri atas ruangan kerja, share workspace, dan dokumen yang digunakan secara bersama-sama share dokumen. Next. Mengapa kita harus menggunakan SharePoint? Ada 4 keunggulan nih dari SharePoint. Yang pertama, berbagi dan berkolaborasi lebih mudah dan tanpa hambatan. Melalui SharePoint, kinerja setiap tim, divisi, departemen, dan bagian proyek dari perusahaan bisa lebih produktif dan dinamis. Dan juga dengan mudah membagikan data, file, dokumen. Yang kedua, mudah dalam mengatur dan membuat perubahan. Yang ketiga, efektif dalam menyampaikan informasi pada organisasi. Yang terakhir, ada intranet cerdas di mana saja dan kapan saja. Jadi SharePoint ini, bagian dari Office 365, bisa diinstal pada berbagai perangkat elektronik yang dimiliki, mulai dari komputer, ponsel, dan tablet, iPhone, Mac, hingga iPad. Dengan demikian, kita bisa dengan mudah menyelesaikan pekerjaan dan tugas tanpa hambatan melalui kemudahan akses di berbagai dokumen, file, maupun data. Baik, selanjutnya keunggulan dan kelemahan dari SharePoint itu sendiri. Keunggulannya, integrasi dengan Microsoft Office, memiliki penyimpanan pusat, manajemen dokumen terperinci, dan Anda juga dapat membangun beberapa lapisan situs. Sedangkan kelemahannya, setup dan maintenance yang rumit, lisensi dan host yang mahal, membutuhkan pelatihan karyawan dan lambat beradaptasi dan selalu berubah menjadi berantakan. Nah, bagaimana sih cara menggunakan SharePoint? Yang pertama, kita harus mempunyai akses ke akun Office 365. Nah, di sini, masuk ke Office 365, lalu pilih SharePoint. Yang kedua, buat situs tim. Yang ketiga, get a team site connected to Microsoft 365 Groups. Ini untuk membuat grupsnya. Yang keempat, masukkan anggotanya. Yang kelima, upload file di dokumen. Yang terakhir, akan muncul di Home Activity. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.